Halo Bapak dan Ibu, kembali lagi di konferensi Bawah Pohon. Kali ini bersama saya Riris, koordinator kelas enrichment. Nah, kali ini kita akan bahas topik yang sangat menarik, yaitu peran dan keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Nah, kali ini kita juga akan mengundang narasumber yang merupakan orang tua dari peserta kelas enrichment. Nah, kita akan melaksanakan bincang-bincang singkat bersama orang tua tersebut dan membahas seputar peran ayah dalam pengasuhan anak. Nah, tunggu apa lagi? Yuk kita langsung mengajak orang tua untuk berbincang mengenai topik tersebut. Yuk! Oke, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dea dan Bapak Ari sudah setuju untuk berbincang-bincang dengan GCDC mengenai topik peran dan keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Nah, kita tahu sendiri juga ya Bapak dan Ibu, maksudnya dalam konteks Indonesia, masyarakat Indonesia juga keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak itu masih cenderung minim, atau kita sering yang kayak, oh ayah dan anak itu bukan sesuatu yang sering kita temui gitu. Seringkali pengasuhan anak diberatkan pada ibu gitu. Kita juga dididik dari kecil kadang, oh ya udah ibu ngurus anak gitu, bapak cari kerja. Nah itu merupakan salah satu stigma dan juga isu yang sering kita temui bahkan sampai sekarang. Nah untungnya mulai sekarang, maksudnya ketika zaman sudah menuju ke sini, keterlibatan ayah juga sudah mulai sering di encourage gitu untuk keluarga. Nah untuk Bapak Ryan sendiri, dalam pengasuhan anak kan juga seringkali ibu yang terlibat. Namun ternyata kita tahu bahwa ayah memiliki peranan penting. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana peran ayah dalam pengasuhan anak dalam pandangan Bapak sendiri? Jadi peran ayah dalam pengasuhan anak itu menurut saya sih sama pentingnya dengan pengasuhan oleh ibu. Walaupun juga menurut saya itu mereka walaupun sama-sama pentingnya, mereka tuh peran itu berbeda. Menurut saya sih peran ayah itu peran kami berdua itu tidak bisa saling menggantikan. Peran ibu memang sudah tahulah kita peran ibu siapa. Nah, peran ayah itu juga penting, di mana kalau seperti hal bermain seperti itu punya banyak dampak positifnya untuk anak, dan itu yang saya inginkan hubungan saya dengan anak saya. Nah, perasaan ayah itu bukan perasaan bila ayah bisa memberikan kesan affectionate atau perasaan affectionate terhadap anak, itu bisa menumbuhkan seperti rasa percaya diri di dalam anak itu, bisa mengembangkan dirinya. Hal seperti itu yang saya cari di hubungan antara anak dan saya. Oke. Nah, kalau untuk keseharian sendiri untuk Bapak Ari dan Ryan, apa sih keterlibatan Bapak ketika dalam keseharian Ryan? Mungkin Bapak bisa ceritakan. Iya. Nah, jadi ini kebetulan nih saya itu work from home tiap harinya. Nah, ini menurut saya ini kesempatan baik sekali. Kenapa? Karena dengan begini saya tuh bisa bertemu dengan anak saya tiap hari. Bisa bermain dengannya, bisa berinteraksi, bisa ikut mengasuh, membantu istri saya dalam mengasuh anak kita. Dan juga selain itu juga terkadang malah ketika anak kami itu sedang sedih, sedang nangis, atau sedang kesal, itu terkadang malah nyari saya. Jadi itu lucu jadinya, makanya untung saya di rumah, makanya jadi saya bisa istilahnya memenuhi keinginan dia untuk bertemu dengan saya. Jadinya nggak terus mencari gitu. Jadinya ya saya bisa ada di dekatnya selalu. Terusnya berarti selama pandemi ini apa aja sih Pak? Oh iya. Jadi kenapa Pak, lanjut saja? Iya, jadi rutinitas antara saya dengan anak saya tuh ya
kita suka bermain gitu. Nah, kalau saya biasanya sama anak saya bermain itu sukanya yang permainan fisik seperti bermain bola, terus ya kejar-kejaran, terus ya bermain air juga, ingat nggak bermain air? Nah, terusnya, nah ini hal seperti ini tuh menurut saya juga yang bisa mempererat hubungan saya dengan anak saya. Jadi ya menurut saya sih itu. Oke, berarti justru setelah interaksi yang Bapak bangun dengan Ryan membuat Ryan jadi kalau mencari comfort gitu langsung ke Bapak juga ya? Jadi biasanya kan ke ibunya, tapi nah kadang-kadang itu dia nyarinya papanya, malah papa. Jadinya nyari papa ya, jadi saya datangin, jadi saya bisa memenuhi keinginan dia. Jadi ntar kalau misalkan papa yang lagi di luar kan papa mana. Jadi saya syukur gitu bisa di rumah, jadi bisa ikut mengasuh anak kita juga. Baik. Kalau dari Ibu Dea sendiri, bagaimana Bu pandangan Ibu melihat kedekatan Bapak Ari dengan Ryan? Kalau menurut saya sih mereka berdua ini sebenarnya sudah sangat dekat ya gitu. Mereka sering bermain bersama, terutama permainan-permainan itu yang tadi suami saya bilang seperti main air, main bola, terus kejar-kejaran, bercanda-bercanda ya, pokoknya yang fisik lah ya gitu. Terus rutinitas lainnya juga biasanya sebelum tidur Ryan tuh suka dibacain buku sama suami saya gitu. Jadi menurut saya sih mereka berdua tuh deket ya, maksudnya tapi deketnya tuh bukan deket kayak ke ibunya, tapi deket ke papanya tuh seperti kayak sering bercanda-bercanda, bermain-main, lebih kayak gitu. Tapi kalau ke ibunya kan lebih kayak ke kayak temennya gitu ya. Iya, kayak gitulah kalau saya melihatnya gitu. Dan kemudian saya juga sebenarnya sih bangga ya dengan suami saya, maksudnya di sela-sela kesibukannya tuh masih menyempatkan waktunya gitu loh untuk bisa terjun dalam pengasuhan anak kami gitu. Bahkan ketika saya ikut webinar gitu, suami saya tuh walaupun saya yang ikut webinar, tapi suami saya tuh masih mau terlibat gitu di dalam pengasuhannya gitu. Jadi seperti sering nanya gimana tadi webinarnya, terus apa ya yang bisa kita lakukan nanti untuk kedepannya gitu. Terus berarti apa nih yang kurang nih dari kemarin-kemarin kayak gitu. Jadi ya cukup bangga lah gitu sama. Saya juga senang sih, berarti kan dengan suami saya yang seperti itu, anak saya bisa memiliki sosok ayah yang baik gitu. Dan karena kami berdua juga yakin sih pengasuhan ayah dan pengasuhan ibu itu tuh sama pentingnya gitu. Oke, ya soalnya kemarin juga kan Bapak lumayan beberapa kali pernah ikut di kelas enrichment ya Bu, hari Sabtu. Iya. Makanya juga waktu saya lihat di frame kayak ada Bapak Ari, kayak amazing. Maksudnya soalnya di frame itu jarang kan ada Bapak, biasanya ibu. Jadi pas lihat Pak Ari kayak wow. Emang ini sih, emang dia suka ikut andil di dalam pengasuhan. Oke. Nah, selama proses nih Bapak Ari mempelajari ketika terlibat dalam pengasuhan anak, kira-kira Bapak pernah menemukan kesulitan atau kebingungan yang mungkin Bapak temui ketika mengasuh Ryan? Iya, kita agak bingung ya kadang-kadang. Jadi kita sebenarnya sih awalnya ya mengasuh anak kita tuh ya mungkin bisa bilang biasa-biasa aja. Kita belajar dari bacaan, dari buku-buku, dari seminar-seminar. Nah, tapi kadang kalau hal seperti itu kan masih sifatnya general ya, masih umum. Jadinya kadang kalau kita lihat ini kok kurang masuk ya, kurang cocok ya dengan Ryan gitu sistemnya itu. Nah, lalu setelah kita mulai dengan JCDC, nah kita mulai terarah nih, seperti itu ya. Kalau misalkan dia lagi sedang seperti ini, atau dia sedang sedih, dia sedang marah atau seperti itu, kita jadi ngerti dia tuh feelingnya tuh seperti ini. Kita tuh bagaimana cara menyikapinya. Nah, itu yang kita tuh sangat suka dengan JCDC, karena kalau kita
bertanya, nah hal itu mereka bisa menjawab, bisa memberikan solusi, bisa memberikan sesuatu yang bisa kita coba untuk Ryan. Jadi ya kita itu sesuatu yang kita artinya Highlight lah. iya, highlightnya untuk GCDC itu. Sama paling juga sebelum ini sih kami sejujurnya kekurangan ide untuk bisa menstimulasi Ryan di rumah. Karena kan nggak bisa keluar ya, terus habis itu jadi apa ya, ngapain lagi nih gitu. Tapi sejak ikut GCDC sih jadi lebih kayak, oh bisa ya main ini gitu, bisa ya main sesuatu yang sebenarnya bisa kita lakukan di rumah, tapi ternyata impact-nya juga besar gitu untuk perkembangan anak kami. Oh, ada 5. Mau nyanyi ya? Ryan mau nyanyi ya? Coba. Nyanyi apa? Oke. Nah, kan Ryan udah ikut program enrichment full term nih ya, Bu. Kira-kira mungkin Bapak dan Ibu bisa ceritakan kira-kira bagaimana pengalaman dari sebelum terus setelah mengikuti kelas enrichment untuk perkembangan Ryan sendiri. Jadi itu yang tadi sempat saya singgung kan, sebelumnya kami merasa bingung ya, maksudnya sudah banyak nih informasi-informasi dari luar kalau parenting itu seharusnya seperti ini, seperti itu. Tapi kami jujur masih bingung karena ketika kami menghadapi Ryan, kok beda ya, maksudnya itu kan general, tapi kan kalau Ryan tuh secara spesifik itu harusnya seperti apa. Nah, yang kami rasakan sih itu, jadi setiap kali evaluasi dengan setiap Sabtu itu tuh kami jadi mendapatkan pengetahuan baru gitu. Oh, Ryan tuh misalnya seperti tidak mau dulu nih megang pasir kinetik. Oh, kenapa sih dia kayak gitu? Terus bagaimana sih ke depannya untuk menanggulangi hal itu gitu. Jadi maksudnya saran-saran dari JCDC itu tuh sangat membantu kami sih dalam keseharian dan juga dalam mengoptimalkan perkembangannya. Jadi setiap Sabtu tuh kami mendapatkan ilmu baru lah istilahnya gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, paling ini sih attachment kami dengan anak kami juga semakin erat sih kami rasakan, karena sebelumnya kan kami nggak tahu nih kenapa sih dia melakukan itu, terus kebingungan sendiri. Tapi sejak mengikuti JCDC sih jadinya lebih kayak oh dia tuh sebenarnya kayak gitu. Bagaimana kita harus bisa menghadapi yang seperti itu gitu. Jadi kita lebih mengerti aja gitu loh anak kita tuh seperti apa gitu. Jadi attachment-nya lebih deket lah sama anak. Dan jadi tahu juga sih cara bermain yang baik itu seperti apa. Karena sebenarnya bermain bagi anak itu kan bukan hanya sekedar bermain ya, ternyata di balik itu tuh ternyata banyak sekali hal-hal yang dapat kita lakukan untuk dapat mengoptimalkan perkembangannya. Bapak Arit yang mau ditambahkan? Kalau dari saya sih, saya sendiri juga kan peran sebagai ayah kadang juga bisa dibilang contohnya tuh nggak banyak gitu ya. Jadi yang saya lakukan adalah yang saya pernah pelajarin dari insting. Nah, terusnya kalau saya praktekkan dengan Ryan, terusnya ketika dievaluasi oleh JCDC, nah ini saya dapat input bagus dari mereka. Oh, Pak Ari udah bagus seperti ini. Oh, coba ditambah ini. Oh, misalkan Ryan, kok sering menggunakan kaki kanannya. Terusnya dianjurkan coba aja dengan begini. Oh, begitu ya. Jadi saya sendiri juga tambah mengerti anak kita gitu. Ini yang kembali lagi mempererat hubungan saya dengan anak saya. Jadi dia juga lebih happy, saya juga lebih happy. Nah, itu adalah kalau kita bisa saling mengerti, kita juga kita istilahnya hidup kita bisa lebih berkualitas, lebih happy gitu. Ya. Senang ya Bapak di rumah ya? Ya. Oke. Untuk Pak Ryan sendiri kira-kira bisa kasih saran nggak Pak kira-kira, atau apa sih yang mau
berikan untuk misalnya bapak-bapak di luar sana yang masih, aduh ngapain sih saya ngurus anak, saya kan bapak gitu, bukan ngasuh anak gitu. Nah, kira-kira bapak punya insight atau saran apa yang bisa di-share ke bapak-bapak yang lagi ingin atau masih tidak mau mengasuh anak gitu? Yang pertama sih menurut saya sih adanya keinginan itu. Kalau misalnya adanya keinginan untuk lebih dekat dengan anak, ingin mengerti anak, itu ada langkah awalnya di situ. Nah, setelah itu dilihat dari situasinya juga. Kalau saya beruntung karena saya bisa kerja di rumah dan banyak waktu untuk anak saya. Mungkin situasinya beda dengan bapak-bapak yang lain ya. Nah, tapi menurut saya bila mana ada waktu sedikit apapun, walaupun cuma setengah jam, gunakanlah dengan baik waktu itu untuk berinteraksi dengan anak, bermain. Misalkan kalau sedang lagi ada di rumah, terus anaknya sedang sebel atau apa, coba kita juga ikut berinteraksi. Coba gimana cara menenangkan anak yang baik. Nah, untuk itu juga berarti bapak-bapak juga harus belajar ya, juga harus mengerti gimana caranya. Mungkin menurut saya dengan JCDC itu bisa terrealisasi, bisa bisa belajar dengan JCDC gimana sih caranya. Mungkin caranya atau bagaimana cara menyikapinya untuk kedua ibu dan bapak tuh menurut saya mirip. Jadi bisa saling belajar lah istilahnya. Mungkin bapaknya nggak sempat kelas dengan JCDC, berbagi ilmu lah dengan istrinya. Ada waktu, yuk kita bicarain, yuk ini nih saya dapat ilmu ini tadi. Jadi bapaknya tuh kalau ingin belajar, ingin menerima ilmu itu asal ada kemauan pasti bisa. Oke, ya. Berarti memang kuncinya lebih ke arah bagaimana bapak mau belajar dan juga bapak dan ibu sama-sama saling kerjasama ya Pak untuk belajar terus mengenai perkembangan anak. Oke. Sebenarnya pertanyaan udah selesai Bapak dan Ibu. Terima kasih atas sharing-sharingnya mengenai bagaimana kedekatan dengan Ryan, bagaimana pengasuhan dengan Ryan, dan juga bagaimana experience Bapak dan Ibu selama mengikuti class enrichment di JCDC. Kami dari JCDC sekali lagi terima kasih untuk Bapak dan Ibu atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Kami juga terima kasih ya dipercaya. Iya. Kesempatan untuk di-input. Iya. Oke. Wah, menarik sekali ya jika kita membahas bagaimana keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Terima kasih kembali kepada Bapak Ari dan Ibu Dea atas waktunya mau berdiskusi bersama kami. Nah, Bapak dan Ibu, dari diskusi tadi kita banyak belajar bagaimana peran ayah sama pentingnya dengan peran ibu ketika membahas mengenai pengasuhan anak. Berbagai penelitian membuktikan pengalaman yang anak miliki bersama ayah dapat membantu anak dalam berbagai hal. Salah satunya rasa aman secara emosional, kemampuan untuk memecahkan masalah, melatih kepercayaan diri, kompetensi sosial, dan juga bagaimana anak beradaptasi ketika memasuki tahap remaja maupun tahap dewasa. Nah, melihat dampak positif dari keterlibatan ayah, kami ingin men-encourage bapak-bapak untuk mau belajar dan berusaha untuk sama-sama terlibat dalam pengasuhan anak bersama para ibu. Nah, ini juga yang kami lakukan dalam kelas enrichment. Dalam kelas enrichment, tidak hanya ibu-ibu, tapi para bapak juga join dalam kelas, berdiskusi langsung bersama praktisi. Jika bapak dan ibu memiliki pertanyaan terkait kelas enrichment, bapak dan ibu bisa langsung menghubungi admin JCDC. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyaksikan konferensi Bawah Pohon kali ini. Sampai jumpa di konferensi Bawah Pohon selanjutnya. Dadah!